saya sangat senang sekali bisa ikut menjadi bagian dari tadarus Ramadan di Hutan Kayu ini, di Ijil ini. Rasanya saya juga pernah hadir di sini kira-kira 10 tahun yang lalu mungkin. Ya di tempat yang tidak jauh berbeda di sini ada Mas Gun juga waktu itu. Pernah bekerja sama dengan Mizan menyelenggarakan festival filsafat. Itu ada Pak Azumardi, ada Pak Zainul Kamal dan Pak Mulyadi. Saya kebetulan menjadi moderator pertama itu untuk baru datang dari Jawa Timur kemarin. Terus terang tanpa bermaksud rendah hati atau mencari pahala dari tawadhu, saya tidak punya kompetensi dalam bidang tafsir karena memang kualifikasi akademik saya bukan tafsir, tapi karena saya dikaitkan dengan apa yang sekarang ini lagi semarak dengan Syiah, dan saya sempat mengenyam pendidikan di lembaga pendidikan Syiah di Hauzah Om. Jadi sedikit banyak mungkin menurut Mas Muksid berprasangka baik kepada saya, mungkin bisa ngomong sedikit tentang tafsir Mizan. Mudah-mudahan tidak mengecewakan, dan saya yakin beliau yang lebih ahli dalam bidang kajian-kajian tafsir pasti akan lebih menguasai dari saya. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana yang disampaikan oleh moderator tadi, bahwa Tabatabai itu dikenal dengan alamah. Sebutan alamah itu bukan sebuah gelar akademik dalam hierarki keilmuan di Hauzah Ilmiah Qom. Khas, itu adalah sebuah gelar personal yang diberikan karena prestasi mencolok dari seseorang, dan hanya beberapa orang saja yang menyandang predikat itu. Sekilas kita harus sedikit bicara tentang apa itu Hauzah Ilmiah atau lingkungan ilmu. Lingkungan ilmu itu tidak berbentuk pesantren, tidak harus berbentuk pesantren, tapi sebuah kawasan yang di dalamnya, kalau kita pernah tahu pesantren Sidogiri misalnya, atau pesantren Tebu Ireng, atau Lirboyo, atau Meranggen, atau Langitan, yaitu di situ itu tidak hanya satu pesantren, tapi ada terdiri dari sub-sub pesantren yang semuanya memiliki sebuah kurikulum, keterikatan yang sama. Nah, kalau Hauzah Ilmiah itu bentuknya, areanya jauh lebih luas, yaitu satu kota. Jadi satu kota itu lebih banyak orang jual buku daripada orang jual DVD kalau di sini. Sebanyak orang itu. Jadi kalau Anda salah keliru sedikit nyenggol, bukan nyenggol benda, bisa nyenggol buku, karena trotoar-trotoar itu menjual buku-buku. Dulu saya menganggap, karena saya dulu terdidik dari pesantren, saya anggap setiap buku yang tulisannya bahasa Arab itu ya pasti berbicara tentang ya natoman, nahwu, sorof, ilmu-ilmu yang begitu. Setelah saya ke Qom di usia 14 tahun itu, keluar ke Jakarta aja belum pernah, tiba-tiba saya keluar negeri. Jadi agak kaget sedikit. Itu saya lihat, ini tulisannya berbahasa Arab, tapi kok isinya Dostoyevsky, isinya Marx, isinya macam-macam. Ternyata saya baru tahu, tidak mesti yang tulisan bahasa Arab itu isinya tentang pahala dan dosa, surga, tentang ancaman maupun peringatan. Ternyata jauh lebih luas dari itu. Dan dari situ saya mungkin orang menganggap terliberal kan, tanpa harus registrasi di Ijil sini. Ya, tidak ada registrasi yang tidak tercatat. Meskipun sebagian orang menganggap saya ini Syiah yang liberal, katanya. Tapi sebetulnya ya karena dari situ saya mengalami shock berat dari santri yang saya tujuannya, cita-cita saya yang paling tinggi waktu itu mulai didoktrin ya menjadi dai. Itu sudah puncak dari pencapaian karir waktu itu. Jadi itu ditanamkan dan dijejalkan kepada kita. Bagaimana mengajak-ngajak orang kepada kebaikan dan Islam. Tapi begitu saya masuk sana itu saya mengalami shock
agak kaget dan belum terbiasa dengan itu. Saya mulai dikenalkan pada berbagai macam ilmu yang baru yang saya tidak pernah tahu sebelumnya. Nah, di Hauzah Ilmiah Qum itu ada dinamika. Kalau dulu kan biasanya tawadhu, orang tidak boleh tanya macam-macam kepada kiai saja, kepada ustaz saja, itu nanti diancam tidak manfaat ilmunya. Kalau di sana itu berpolemik, adu mulut sampai tingkat yang paling radikal juga bisa terjadi antara guru dengan murid, karena guru dan murid itu temporal sifatnya, jadi tidak permanen. Di ruangan bisa jadi guru, di luar ya partner, bisa jadi teman biasa. Karena itu dengan tetap menghormati posisi dan hierarki serta keilmuan seseorang, tidak kemudian menafikan independensi dan objektivitas dan sikap kritis seseorang tentu. Karena itu kita dalam kitab-kitab yang diajarkan itu selalu saja ada iskalat. Mungkin Pak Muksid tahu, kita disibukkan dengan mungkin materinya, matangnya atau kontennya itu sedikit. Yang rame itu adalah iskalat. Iskalat itu objection, keberatan yang dilontarkan kemudian dijawab, kemudian diklarifikasi, dijawab. Jadi yang rumitnya itu kadang-kadang satu tema kecil tapi itu bisa berpanjang-panjang, dan terjadilah syuruh atau syarah-syarah yang beragam. Misalnya satu buku saja bisa dari berbagai macam guru, takrir atau transkrip dari seorang guru, itu muncul berbagai macam kitab-kitab. Jadi seperti satu kitab Bidayatul Hikmah atau Nihayatul Hikmah karya Tabatabai dalam filsafat, itu diberi syarah dan komen oleh beragam ulama, murid-muridnya maupun yang lain. Jadi itu sudah terbiasa bahwa banyak orang memahami Syiah itu sebagai mazhab. Artinya mazhab itu kumpulan dari pendapat-pendapat yang kemudian dibatasi bahwa ini ciri khas mazhab ini. Tapi Syiah itu uniknya juga bisa dianggap sebagai sebuah tren kesadaran. Jadi tidak harus orang punya keterikatan teologis yang terikat secara utuh dengan sebuah mazhab tertentu. Bagaimana? Jadi seperti ada pembatasnya itu, kamu tidak boleh masuk sini, kamu tidak boleh. Tapi kalau Syiah itu ada sebuah tren kesadaran, ya tergantung. Karena setiap orang akan menempati, artinya tidak dipastikan secara langsung, tapi pasti punya menempati level kesyiahan tertentu. Kalau difahami bahwa kesyiahan adalah sebuah tren kesadaran, karena tren kesadarannya itu dimunculkan dalam berbagai macam metode-metode. Karena itu tidak semua orang memahami itu. Nah, sebagian orang-orang yang intoleran atau orang yang cepat diare kalau melihat orang beda itu langsung mules-mules itu karena sudah mindsetnya itu terbentuk untuk memahami orang itu hitam putih. Kamu ndak begini ya berarti begitu, sehingga akhirnya mereka selalu menarik-narik Syiah itu dalam arena benturan mazhab. Padahal tidak selalu begitu. Makanya William Chittick ya Syiah berarti, karena dia berguru kepada Tabatabai. Atau banyak orang-orang hebat. Atau John Galloway misalnya, mau dianggap sebagai Syiah juga bisa. Kalau Bapak itu adalah tingkat kesadaran tertentu. Jadi itu yang jarang dieksplorasi oleh orang lebih jauh. Kembali kepada Hauzah Ilmiah. Hauzah Ilmiah itu punya dua ciri khas, yaitu ciri khas Najaf dan ciri khas Qum. Ciri khas Najaf itu lebih orisinil karena tradisi kearabannya lebih dominan. Jadi ada Syiah Arab, ada Syiah Persia. Kalau kita mau lebih melihatnya, tentu tidak ada tendensi membagi-bagi berdasarkan ras, tapi semata-mata bahwa masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. Kalau Hauzah Ilmiah Najaf itu lebih tekstual, lebih mengapresiasi karya-karya klasik agama yang orisinil.
dan lebih terikat. Jadi warna filosofisnya tidak terlalu dominan, karena memang sebetulnya filsafat itu tidak terlalu hidup dalam tradisi Arab. Makanya agak heran kalau ada nama al-falsafah al-arabiyah atau kritik akal Arab yang pernah kita dengar, karena selama ini orang Arab tidak biasa dengan kritik. Karena mereka biasa mapan gitu. Makanya kalau ada yang beda sedikit aja itu sudah direspon secara berlebihan, seperti Nasr Abu Zaid dan Hasan Hanafi. Kalau di Iran yang model begitu ya merem saja bisa kena orang. Yang model-model begitu banyak. Ketika Ibn Rushd muncul dan membantah tahafutul falasifahnya Al-Ghazali, kemudian setelah itu ternyata perlawanan yang diberikan, respon, reaksi yang diberikan oleh Ibn Rushd itu tidak mendapatkan tempat. Akhirnya dunia Sunni itu menutup filsafat. Kritisisme itu tidak lagi ada, orang tidak lagi membahas tentang filsafat, orang malah sibuk tentang ilmu-ilmu nahwu, Bani Hudel, Kufiyin, Basriyin, atau sibuk dengan hadis-hadis, hadis mu'an'an, hadis musalsal, hadis muqolqol dan lain sebagainya. Artinya perdebatan-perdebatan yang sebetulnya lebih bersifat deskriptif ketimbang spekulatif rasional. Dan itu yang terjadi di belahan sana. Orang menganggap waktu itu filsafat sudah mati. Ternyata di belahan Iran itu tidak mengalami persoalan itu. Generasi demi generasi muncul dengan diskusi-diskusi filsafat, stoa filsafat itu terus berdiri dan semarak. Tapi karena memang ada semacam pembatas yang membuat komunikasi dengan dunia luar itu terputus, kecuali ketika Al-Afghani kemudian berusaha untuk memperkenalkan dunia Syiah kepada mereka dengan mengganti namanya yang Asad Abadi menjadi seorang Afghani, karena dia bisa berbahasa dengan baik, menjalin hubungan dengan Abdo dan tokoh-tokoh lainnya. Orang sedikit-sedikit mulai terdengar, ternyata memang tidak semuanya sholat itu sedekah. Ternyata banyak macam-macam, orang mulai terbuka. Waktu itu banyak orang tidak tahu tentang Syiah, makanya ada kaget kalau haji ternyata banyak yang sholatnya juga tidak sedekah dengan cara-cara yang berbeda. Makanya orang-orang intoleran mungkin belum pernah haji, tidak pernah tahu haji, ternyata dipikir satu pola saja. Itu Hauzah Najaf terakhir punya hauzah ya, sub-sub hauzah yang paling besar. Dan dalam perkembangannya ada ulama-ulama, banyak marja-marja, ada hierarki yang tetap terjaga mulai dari bawah sampai atas. Jadi semua pelajar itu akan memasuki pendidikan. Saya nggak apa-apa masuk ke sini untuk supaya tahu konteks. Iya, konteksnya, setting sejarahnya sampai muncul seorang tabat-tabain. Jadi yang paling rendah itu orang disebut belajar muqaddimat. Jadi seperti S1, semua ilmu-ilmu itu harus dipelajari, terutama mantik dan gramatika. Dari nahunya mulai dari yang paling rendah sampai Mughnil Labib atau kitab di Sibawahi. Jadi kalau Ibnu Malik, Ibnu Nazim, Ibnu Hisham, Alfiyah itu disyarahi dengan beragam-beragam supaya memang tidak punya lagi persoalan dengan pemahaman bahasa Arab. Baru sekarang ini kemudian diharuskan untuk mempelajari bahasa Inggris dan lain sebagainya. Dulu klasik itu begitu. Sampai tingkatan tertentu mereka ini gelarnya itu disebut Thiqatul Islam. Thiqatul Islam. Dan setelah itu naik lagi namanya Sutuh. Jenjang kedua itu yang semuanya studinya bersifat komparatif. Kalau yang pertama tadi itu semua ilmu-ilmu dasar, kemudian yang kedua itu komparatif, ilmu-ilmu apapun yang diajarkan. Nah, ilmu sejak dulu dibagi menjadi dua dalam hauzah itu, ulum aqliyah dan ulum naqliyah. Ulum naqliyah itu fikih, hadis dan lain sebagainya. Sedangkan ulum aqliyah seperti usul fikih dan tafsir juga disebut sebagai ilmu naqli karena basisnya adalah teks. Jadi meskipun harus dinalar, meskipun harus menggunakan istidlal akli, tapi tetap itu masuk dalam kategori ilmu-ilmu tekstual.
Kedua, ilmu rasional. Ilmu rasional ini seperti filsafat, mistisisme juga dimasukkan dalam filsafat, karena mistisisme Nagori itu sebenarnya adalah filsafat. Filsafat sendiri dibagi al-ilahiyah bil ma'na al-'am, ada ilahiyah bil ma'na al-akhas, ada khusus tentang epistemologi, ontologi, dan teologi dan kosmologi dan lain sebagainya. Nah, di Hauzah Najaf itu yang dominan adalah ilmu-ilmu naqli, dengan tokohnya yang paling besar abad ini itu adalah Abul Qasim Al-Khubi. Dia itu bisa dianggap sebagai ulama Syiah paling original, yang paling original, dan melahirkan ribuan ayatullah dan marja-marja yang cukup banyak, termasuk yang pernah kita dengar misalnya Muhammad Baqir Sadr, kemudian Sistani yang sekarang ini menjadi pemimpin Syiah kemudian Husain Fadlullah Syekh Husain Fadlullah yang di Lebanon. Itu semuanya adalah murid-murid dari Madrasah Najaf yang lebih penguasanya terhadap ilmu tekstual lebih dominan. Iran ini karena punya hubungan historis, punya masa lalu dalam esoterisme, dalam Zoroaster dan lain sebagainya, sehingga warna filosofisnya jauh lebih kental, lebih kuat. Tapi meskipun demikian, filsafat waktu itu tidak menempati posisi yang terlalu kuat, karena pengaruh Najaf waktu itu ini termasuk Hauzah yang baru, jadi pengaruh ilmu naqli lebih dominan. Jadi waktu itu pelajaran filsafat itu tidak populer, kurang diminati, atau dianggap terlalu jauh, dan membuat orang tidak bisa membangun. Orang kalau masuk pelajaran filsafat itu biasanya sibuk dengan filsafat, dan akhirnya dia tidak menjadi marja. Padahal karir tertinggi itu orang menjadi marja ketika dia memiliki banyak umat dan memiliki murid yang begitu banyak, dan mendapatkan hak-hak istimewa dan hak imam untuk mendapatkan khumus dan menyalurkan khumus, itu semuanya ada dan punya hak ketaatan dalam batas-batas tertentu. Tabatabai adalah orang yang mengikuti tradisi itu. Tradisi naqli itu dia ikuti dengan baik. Namun di saat dia sudah mendekati posisi sebagai seorang marja, dia banting setir. Karena dia melihat perhatian terhadap Al-Quran itu kurang besar. Kemudian filsafat juga tidak mendapatkan posisi yang semestinya. Akhirnya dia masuk pada dua bidang yang waktu itu sangat artinya kurang populer. Berkat taba-taba ini sekarang filsafat bisa dikatakan mungkin dominan atau sejajar dengan ulum naqliyah di Hauzah terutama. Taba-tabai memperkenalkan filsafat tidak lagi sebagai sesuatu yang khusus, eksklusif, elit, hanya difahami oleh orang tertentu, tapi difahami oleh siapa saja. Mulai tingkat dasar orang bisa pelajari filsafat dengan menulis buku berjudul Bidayatul Hikmah. Bidayatul Hikmah ini semacam prolog bagi orang yang hendak mempelajari Al-Hikmah Al-Muta'aliyah atau Teosofi Transenden yang ditulis oleh Mullah Sadra. Mullah Sadra menulis buku ini sebagai apresiasi terhadap filsafat-filsafat mulai dari Yunani sampai yang terakhir. Jadi kalau membaca Al-Hikmah Muta'aliyah itu sama dengan membaca filsafat Peripateti, juga membaca Iluminasi, juga membaca karya-karya Agustinus, Socrates, Plato, semua diakomodir dan diapresiasi oleh Mullah Sadra. Nah, Tabatabai menyederhanakan untuk semua pelajar buku Bidayatul Hikmah. Tidak semua kalangan Hauzah menerima gagasan Tabatabai untuk memasukkan filsafat sebagai bagian dari kurikulum pelajaran. Tapi dengan perjuangan, kegigihan dia malah mencetak, dia menternak, bisa dikatakan banyak pemikir-pemikir baru yang akhirnya malah tampil ke permukaan seiring dengan terjadinya masa transisi perubahan politik yang terjadi di Iran, yaitu revolusi. Muncullah kader-kader yang lumayan menjawab pandangan-pandangan dan aliran-aliran pemikiran Barat saat itu, seperti eksistensialisme, Marxisme,
dan beberapa pemikiran-pemikiran Barat saat itu. Mutahari salah satu adalah buah hasil pendidikan Tabatabai. Begitu juga Syekh Hussein Nasr dan William Shittik dan beberapa pemikir-pemikir Barat juga, termasuk Mehdi Hairi Yazdi dan banyak sekali. Dan kemudian murid-murid ini juga melahirkan murid-murid yang banyak sekali. Jadi ringkasnya Tabatabai itu mewakili dua kualifikasi, yaitu penguasaan ilmu tradisional yang memang ulum nakliyah, fikih, usul fikih, tafsir ulum Quran dan lain sebagainya. Dan ulum akliyah, ilmu rasional. Ilmu rasional itu termasuk Tabatabai ini ahli matematika, menguasai musik, karena musik itu juga jenis dari ilmu rasional, bukan ilmu konvensional. Dia tidak ditetapkan, tapi memiliki aturan-aturan yang aksiomatik, persis seperti matematika. Begitu juga ilmu-ilmu yang lain. Jadi Tabatabai mewakili dua itu. Selain itu, dia juga punya kecenderungan ilmu mistik, ilmu irfan. Jadi gabungan dari rasional, tekstual, dan mistik. Ilmu mistik dia juga memiliki dan cukup dikenal dengan itu. Saya katakan tadi, peran dia dari ilmu rasional itu diwujudkan bukan memperbesar perannya dalam fikih, tapi memberikan perhatian yang lebih besar kepada Al-Quran. Tentu karena dia adalah seorang filosof yang cukup mumpuni, nah tafsirnya pun bergaya filosofis. Jangan heran bahwa tafsir Mizan bukan kemudian diterima oleh Syiah, karena Syiah itu tidak ada janjian untuk harus, karena sama Syiahnya harus saling terima, itu tidak ada. Jadi begitu muncul kitab Tabatabai, ya ada langsung buku Al-Mizan bil Mizan. Jadi tafsir Mizan dalam Mizan yang oleh ulama yang sama, yang mewakili sayap yang tidak mau filsafat itu dimasuk-masukkan. Karena ada mazhab dua namanya di Iran itu. Ada mazhab tafkik. Jadi mazhab yang memisah-misahkan, tidak meyakini adanya interdisiplin. Jadi filsafat kemudian fikih digabungkan, itu tidak mau. Seperti thariqah, hakikoh, syariah. Kan ada orang yang berusaha untuk memergerkan jauh sebelum bank merger, itu sudah merger. Ini digabungkan. Nah, Tabatabai itu termasuk yang meyakini itu. Meyakini interdisiplin, hubungan koneksitas ilmu. Dan itu ditentang oleh para ulama lainnya yang lebih mempercayai fikih, lebih mewakili fikih itu lebih praktis, lebih langsung berhubungan dengan suci dan najis dan lain sebagainya. Nah, Tabatabai dengan pemikiran filsafatnya, dengan kontemplasi mistiknya, dengan penguasanya terhadap ilmu tradisional, menuangkannya dalam tafsir yang disebut dengan tafsir Mizan. Tafsir Mizan ini ditulis karena beliau ini bukan orang yang menggunakan bahasa Arab sehari-hari, tidak berbicara dengan bahasa Arab, orang Iran. Jadi Anda bisa bayangkan orang nulis tafsir dengan bukan bahasa ibunya sendiri, itu sendiri perjuangan yang cukup berat. Dan dia berusaha menggunakan bahasa Arab, sebab bahasa Arab itu ada dua. Bahasa Arab yang ditulis oleh orang Arab dan bahasa yang ditulis oleh orang non-Arab. Itu terasa, kalau Mas Muksid mungkin bisa membedakan itu. Jadi warna-warnanya itu, ya coba kalau orang Indonesia sudah ngerti bahasa Arab, lulusan Libya, lulusan mana saja, nulis bahasa Arab akan beda dengan koran-koran Syarqil Awsat atau An-Nahar dan lain sebagainya. Jadi rasanya itu beda. Ya kita kalau belajar bahasa kita dari lulusan misalnya dia atau berbeda dengan yang memang sudah lama di luar negerinya, karena dia berada dalam atmosfernya berada. Nah, Tabatabai menulis bahasa Mizan itu bahasa Arabnya berusaha untuk tidak terwarnai oleh, sebab ada persoalan bahasa Arab dengan orang Parsi ini. Karena mereka menggunakan bahasa Arab, menggunakan bahasa Parsi, tapi istilah-istilahnya itu serapan dari bahasa Arab, tapi tidak mesti dengan denotasi yang sama dengan orang Arab. Nah itu. Kemudian pelafatannya juga beda, karena lebih bahasa Arabnya itu tidak ada bod, tidak ada ain, pokoknya yang khas-khas Arab itu tidak ada, tapi digunakan dalam menggunakan bahasa Arab.
Sehingga lebih sulit ketika mereka harus menulis bahasa Arab ala orang Arab dengan tidak menggunakan istilah-istilah yang terpengaruh oleh bahasa Parsi yang diserap dari bahasa Arab. Jadi lebih sulit lagi. Nah, itu pertama tantangan yang dihadapi oleh Tabatabai. Tabatabai ingin memberikan bahasa Arab sekaligus konfirmasi kepada orang-orang yang selalu menarik-narik. Orang Syiah katanya punya Quran sendiri, punya Quran palsu, dan gara-gara itu di sampangnya dibakar, sampai ternaknya juga dianggap sesat makanya dibakar. Iya. Nah, Tabatabai ingin memperkenalkan itu. Kalian yang menganggap kami ini punya Quran enggak asli, sebetulnya orang yang menuduh Syiah punya Quran palsu itu sekaligus menafikan bukti bahwa Al-Quran itu tidak terjaga. Padahal inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Cukup dengan hanya menuduh seseorang memiliki Quran palsu itu berarti dia mengkonfirmasi bahwa Quran itu palsu. Bisa dipahami? Jadi kalau Anda menuduh seseorang Anda punya Quran palsu, itu berarti dia secara tidak langsung memang menafikan ketidakotentikan Al-Quran. Ya, tapi karena krisis nutrisi mungkin. Nah, ketiga, Tabatabai meyakini bahwa Al-Quran itu bukan hanya kitab wahyu yang biasa dipahami oleh orang, tapi kitab ilmu, menjelaskan segala sesuatu, sehingga tidak ada yang tidak bisa dijelaskan dari Al-Quran. Tibyanun likulli syai'. Nah, dengan meyakini Quran itu tibyan, tentu Tabatabai itu tidak menjadi seorang filsuf ketika menulis mizan, tapi filsafat dijadikan sebagai pendukung. Dia mensplit dirinya, bukan kemudian filsafat kemudian mencari ayat, beda ya. Jadi premisnya filsafat kemudian mencari ayat sebagai pendukungnya. Ini ayat yang dijadikan dasar, kemudian filsafat dijadikan sebagai justifikasinya, yang menjelaskan. Mengapa begitu? Karena dia meyakini bahwa Al-Quran itu adalah tibyanun likulli syai'. Jadi menjelaskan segala sesuatu. Aneh kalau tafsir diposisikan untuk menjelaskan Al-Quran. Ini coba perhatikan ya, mulai Tabatabai. Al-Quran itu penjelas. Nah, kalau penjelas mestinya berposisi sangat jelas. Nah, kalau berposisi sangat jelas kemudian dijelaskan menjadi tidak sangat jelas. Jadi begitu saja, sederhana saja. Kalau dia tibyanun likulli syai', kalau dia cahaya, kemudian ada yang menjelaskan, berarti penjelasnya harus lebih bercahaya. Ya, ini filosofis, tapi berbasis pada teks. Nurun, saya ini bukan anggota partai Akhi dan Ukhti, jadi nomor ayat gitu. Jadi nurun, wasirajan munira, pokoknya ayat-ayat yang menjelaskan bahwa Al-Quran ini adalah penjelas segala sesuatu, kemudian cahaya benderang, sehingga menafikan semua upaya untuk tafsir jangan diposisikan sebagai penjelas Al-Quran. Nah, ini menurut Tabatabai begitu. Lalu apa tafsir? Tafsir itu upaya untuk mencari kesesuaian, koherensi. Tapi semuanya menjadi jelas bagi. Kenapa? Loh, kalau nggak jelas bukan hudan linnas. Kita kan kalau baca Al-Quran itu hudan linnas, petunjuk. Dalam surat ayat yang saya kira, kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada Mas Maksud coba dibantu saya. Hudan linnas, petunjuk bagi semua orang. Nah, tapi ada juga hudan lil muttaqin. Maksudnya apa? Kalau memang hudan linnas, buat apa muttaqin? Kan mestinya begitu. Kalau hudan lil muttaqin, ya berarti tidak semua nas, karena tidak semua nas itu muttaqin. Ini bagaimana maksudnya? Tabatabai mengatakan dari segi
segi manfaatnya itu hudan lil nas. Tapi kualifikasi soal masuk ke dalamnya, dia memerlukan perangkat, perlu syarat. Jadi posisinya nas itu bukan untuk masuk ke dalam Al-Qur'annya. Ya kalau kita misalnya baca buku pintar terus langsung ngobati orang, bahaya. Buku pintar yang biasa dijual tentang mengobati itu hanya untuk dibaca, sekedar wawasan, diambil berkahnya. Makanya Al-Qur'an itu berkah. Ada ilmu-ilmu tertentu yang hanya didapat dengan membaca Al-Quran. Seperti kalau kita melihat lukisan tertentu, itu tiba-tiba kita mendapatkan inspirasi. Nah itu ada ilmu-ilmu inspiratif yang memang tidak melalui belajar mengajar. Kita dapatnya dengan kita membaca. Makanya kita disuruh terus membaca itu karena nanti kita, kok sepertinya ayat ini baru kita baca ya, belum pernah. Pernah kita membaca Al-Quran? Anda nggak tahu akrab enggak dengan kitab suci ini? Kita membaca ayat suci itu biasanya tiba-tiba, kok ini sepertinya ayat ini pas ya begini. Seperti belum pernah. Jadi memang terus mengalami update. Itu posisi Al-Quran menurut Tabatabai dengan berbagai macam metode. Kan kita dulu tahu metode-metode Al-Quran. Saya nggak tahu itu apa sudah dipindah-pindahin tulisan saya. Yang jelas ya itulah isinya. Ada metode teks. Metode teks itu ya hanya menjelaskan teksnya tanpa harus melihat relevansi dan konteksnya, murni. Dan itu banyak diajarkan kepada kita dulu. Jadi yang dimaksud dengan tafsir itu ternyata kamus kata. Kalau kita baca tafsir Jalalain, pernah tahu? Jalalain ini ditulis oleh koalisi dua tafsir. Jadi Jalaluddin As-Suyuti dan Al-Mahalli. Itu makanya disebut dengan Jalalain karena sama-sama namanya Jalal. Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti, ya. Karena sama-sama Jalal. Oh, Jalaluddin Rahman. Enggak. Yang saya maksud di situ artinya tafsir itu menjelaskan kata, tidak ada, bukan tahlili, tidak menguraikan, tidak berusaha untuk melihat semua kaitan ayat dengan ayat lain. Atau tafsir lughawi, melihat dari kesusastraan. Kalau kita pernah baca buku namanya ada tafsir-tafsir yang lebih menekankan pada aspek kesusastraan atau dari aspek berbaca-macam metode. Ya jelas itu banyak metode. Ada atau tafsir simbolik. Kalau Anda pernah membaca karya Ibnu Arabi misalnya, itu lebih melihat ayat itu pada simbol-simbol. Jadi konotasi, bukan denotasi ya. Makna-makna simbolik di balik kata itu. Sehingga kalau sekilas melihat katanya, seperti misalnya kata azab. Azab itu kan siksa. Tapi bisa juga diartikan oleh Ibnu Arabi, diartikan azbun. Azab itu artinya enak, segar. Bayangkan yang dulu selama ini kita anggap siksa itu sesuatu yang menakutkan, bisa juga difahami sebagai sesuatu yang menyenangkan. Jadi ada orang yang gerah, memang gak cocok di tempat sejuk, lebih suka yang panas. Jadi Allah SWT memasukkan mereka dengan rahmatnya ke dalam neraka. Mereka dianggap laron-laron, yang puncak kecintaannya itu ketika terbakar. Jadi dengan terbakarnya itu berarti mereka mencapai perfeksi. Dengan terbakar masuk neraka. Jadi pembakaran ini bagian dari hukum termodinamik, masuk neraka. Biasa. Ada yang masuk neraka dengan kesejukan. Jadi ada rahmat suhu rendah namanya surga. Ada rahmat suhu tinggi namanya neraka. Kira-kira begitu. Kemudian Tabatabai seperti saya katakan berangkat dari backgroundnya itu, dia membuat tafsir yang masing-masing mendapatkan porsi. Misalnya ada Bahr Riwayi, dia memberikan makna kajian yang sifatnya riwayat dari berbagai macam. Nah, ciri khas riwayat Tabatabai tidak sebagaimana tafsir-tafsir Syiah biasanya. Itu Anda jangan heran, orang Syiah kan biasanya agak alergi terhadap Abu Hurairah. Di situ Anda akan reuni dengan Abu Hurairah, ketemu dengan Abu Hurairah. Artinya bagi Tabatabai, riwayat itu tidak menempati posisi teks Quran itu sendiri.
Maka itu Tabatabai tidak menganggap khabarul wahid itu sebagai dasar untuk bisa menjelaskan satu makna Al-Quran. Jadi kalau ada sebuah riwayat menjelaskan ayat ini demikian, yang ditafsiri demikian, menurut Tabatabai itu salah satu manifest, itu salah satu misdaq, tapi tidak keseluruhan misdaq. Artinya menurut Tabatabai kita berpeluang untuk memberikan makna. Mengapa? Ada dua hujjah zahirah, hujjah batinah. Ada dua dasar yang esoterik dan dasar yang eksoterik. Yang esoterik itu akal sehat. Akal sehat yang mana setiap orang itu akan, kalau khusyuk ya, kalau konsentrasi, fokus, akan sampai kepada aksioma-aksioma yang mempertemukan semua orang. Dan karena itu hukum etika dan semuanya dibangun. Kalau semuanya kembali kepada teks, akan sulit. Karena itu teologi Syiah tidak dibangun dari teks, berbeda dengan yang lain. Jadi akidah Syiah tidak dibangun dari teks. Jadi kalau sering kan kita, mari kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Seakan-akan selesai sebuah masalah. Ya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Persoalannya kamu bukan mengajak kembali Al-Quran dan Sunnah, kamu mengajak kepada penafsiran kamu, bukan Al-Quran dan Sunnah. Karena setiap orang memiliki peluang untuk memahami teks, kecuali dapat bocoran langsung dari langit. Beda. Ketika itu teks, maka setiap orang memiliki peluang untuk memahami. Tinggal apakah dia qualified, dia kompeten, ataukah tidak. Dia memenuhi syarat-syaratnya. Ketika dia memenuhi syarat-syaratnya, boleh. Nah, tafsir yang diberikan oleh Tabatabai itu memposisikan Quran, tafsir Quran bil Quran. Jadi menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, tujuannya apa? Supaya tidak ada yang lebih jelas. Karena hadis, meskipun itu wahyu, tetap tidak bisa diposisikan se-original dan se-otentik Al-Quran. Karena ada proses periwayatan. Karena itu ada mustalah hadis, ada diraya, ada ilmu rijal. Tujuannya untuk memverifikasi, membeda-bedakan yang mana. Sehingga muncullah mazhab-mazhab. Jadi munculnya mazhab-mazhab itu karena setiap orang memiliki standar dalam menganggap hadis itu bisa diterima ataukah tidak. Bahkan dalam satu mazhab bisa berbeda dalam memahami satu hadis. Jadi hadis ini yang paling berpeluang orang untuk berbeda-beda. Menurut Tabatabai, Al-Quran apabila dikembalikan kepada Al-Quran sendiri, itu peluang orang untuk berbeda makin sedikit. Otomatis konflik bisa diminimalisir. Karena sebagian orang berusaha untuk menafsirkan Al-Quran dengan hadis versinya. Sehingga kalau ada orang mengikuti ayat tertentu, menafsirkan ayat tertentu tidak dengan versi hadisnya, kita dianggap tafsir bir-ra'yi. Wah, itu bahaya. Itu sama dengan license to kill. Izin untuk membunuh. Jadi ada sertifikat halal untuk makan, sertifikat halal untuk membakar. Dengan fatwa sesat. Nah, Tabatabai berusaha untuk menggambarkan bahwa Al-Quran itu teks yang kedudukannya sama dengan premis-premis rasional. Sehingga premis rasional itu ada dua, ada yang a priori, ada yang a posteriori. Yang a priori ini self-evident, dia benar dengan sendirinya, tidak ada why untuk itu. Anda tidak bisa menanyakan mengapa, karena mengapa hanya untuk memperjelas sesuatu yang tidak jelas. Ayat-ayat itu diposisikan sebagai premis-premis yang aksiomatis, sehingga dia hanya bisa diperjelas oleh premis itu sendiri. Kira-kira ke sini saya tidak tahu ngomong kalau gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan beranjak pada pembicara kedua. Mas Mursyid mungkin bisa menunjukkan contoh-contoh penafsirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma'ba'du. Teman-teman sekalian yang saya hormati, Pak Husain Labib memberikan pengantar yang cukup baik sehingga kita seperti mendapatkan laporan dari TKP bagaimana lingkungan pembelajaran di QUM di Iran, yang kita tahu bahwa QUM adalah tempat yang sangat otoritatif bagi lahirnya pemikir-pemikir besar di lingkungan Syiah.
Karena itu ada kendala teknis bagi teman-teman Syiah di Indonesia misalnya, ketika dia bukan alumni PUM seperti tidak legitimate menjadi ayatullah di Indonesia. Ada kegelisahan yang seperti itu. Karena itu laporan dari TKP saya kira cukup jelas. Saya tidak pernah ke PUM, maka laporan saya lebih kepada laporan kepustakaan. Terutama yang kali ini akan dikaji adalah yang terkait dengan Al-Mizan. Tadi disebutkan bahwa Tabaq itu oleh Evi disebut lahir 1903 dan meninggal 1981. Dengan demikian tokoh ini bukan tokoh yang sangat jauh dari kita, sebenarnya dekat dengan kita, periodenya sangat dekat dengan kita. Jadi lebih senior Mbah Hasyim Asy'ari Tris ya. Jadi Mbah Hasyim Asy'ari itu lebih tua, apalagi ke Abdu misalnya. Ini seperti generasinya Kiai As'ad Syamsul Arifin di Situbondo, mungkin Kiai Mahrus Ali, Kiai Haji Maksum Ali di Krapyak. Jadi generasi baru tapi melahirkan karya yang cukup besar sekali. Tabaq-Tabai. Bung Karno barangkali? Oke. Nama lengkapnya Sayyid Muhammad Husin Tabaq-Tabai. Paling tidak ada banyak nama sebenarnya dengan nama Tabaq-Tabai ini. Saya mencari sejumlah literatur, sekurangnya ada 5 orang yang bernama Tabaq-Tabai. Jadi jangan sampai keliru, Tabaq-Tabai yang mana yang sedang kita bicarakan. Salah. Silakan Mas. Seperti ketika saya riset misalnya orang yang bernama Asy-Syairazi melalui kitab Tahdzibut Tahdzib, itu ada sekitar 313 orang yang bernama Asy-Syairazi. Tapi Abu Ishaq Asy-Syairazi yang menulis kitab Muhadzab itu hanya 1. Jadi pengetahuan tentang nama ini menjadi penting. Tadi Pak Musin belum menjelaskan kenapa diberi nama Tabaq-Tabai. Banyak sekali penjelasannya kenapa dia diberi nama Tabaq-Tabai. Ada yang bilang nisbat kepada kakeknya, ada yang bilang ini karena ayahnya dahulu pernah berkeinginan kalau dia lahir, dia nanti kalau sudah dewasa akan diberi sebuah pakaian yang sejenis dengan baju kurung atau mantel, kayak disebutnya kubah di dalam bahasa Arab. Nah kubah itu akhirnya di dalam lisan orang-orang Persia yang muncul kemudian Tabaq-Tabai. Sama dengan di Indonesia misalnya kan banyak kosakata Arab kemudian mengalami proses Indonesiasi. Misalnya ya Allah yang sekarang menjadi ya elah, kayak gitu. Itu lazim. Ya elah. Jadi itu biasa kayak begitu. Itu ada pengucapan bahasa asing yang kemudian mengalami proses, bukan hanya perusahaan yang dinasionalisasi, tapi juga bahasa-bahasa luar mengalami proses nasionalisasi. Itu banyak sekali kayak begitu. Lahir di Tabriz, Iran 29 Dzulhijjah, dan tadi sudah saya sebutkan ibunya meninggal ketika dia berusia 5 tahun dan ayahnya ketika berumur 9 tahun. Ini selalu anak-anak yang lahir kemudian orang tuanya meninggal dunia memiliki jejak magic di dalamnya, jadi agak metafisik di dalamnya. Sama dengan Nabi Muhammad misalnya, dia lahir, bapaknya kemudian meninggal ketika dia berada di dalam kandungan 2 tahun, ada 2 bulan. Walamma tamma min hamlihi syahran ala masyhuril aqwalil marwiyah tufiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Ketika Nabi Muhammad berada di dalam kandungan, usianya 2 bulan, bapaknya yang meninggal. Ketika umur 6 tahun, ibunya yang meninggal. Umur 8 tahun, kakeknya yang meninggal. Terus kayak begitu. Apa artinya? Tidak ada orang yang sangat berpengaruh di dalam membentuk kepribadian Nabi Muhammad. Nah, cerita aura mistiknya adalah mungkin saja Tabaq-Tabai mendapatkan kedudukan terhormat karena dia tidak ada orang tokoh yang sangat berpengaruh di dalam dirinya, termasuk saya kira juga adalah ibu dan bapaknya. Ia menghabiskan seluruh studinya di Persia. Tak ada catatan bahwa ia pernah belajar di luar negeri, di luar Persia. Tidak pernah ada cerita dia belajar ke Mesir atau ke barat Prancis misalnya. Karena itu Allamah Tabaq-Tabai murni produk dalam negeri. Sama dengan sarjana-sarjana IAIN di Indonesia, para kiai-kiai banyak para kiai di Indonesia yang kealimannya
tidak jauh dengan produk Mesir, dengan produk Maroko misalnya, tapi dengan ketekunannya dia bisa mencapai derajat keilmuan yang tinggi. Tapi lagi-lagi mungkin ada kendala bahasa, tidak bisa bercakap dengan bahasa Arab misalnya karena tidak pernah dipakai. Tapi para kiai zaman dahulu memiliki kemampuan untuk menulis di dalam bahasa Arab. Ia menekuni banyak bidang disiplin ilmu keislaman, fikih, usul fikih, pasti itu biasanya diajari di dalam studi keislaman awal yang disebut tadi oleh Pak Musid sebagai muqaddimah, tasawuf, filsafat, dan tafsir. Lahir dari lingkungan Syiah, maka secara teologis dia mengikuti Syiah misalnya. Untuk itu ia menulis buku Asy-Syiah fil Islam. Jadi kalau orang ingin tahu bagaimana pandangan dia, ingin tahu tentang cerita Syiah di dalam versinya Allama Tabatabai, bacalah buku ini. Darinya lahir banyak ulama seperti Ayatullah Husain Ali Muntadhari, Murtada Mutahari misalnya, yang di Indonesia sangat dikenal. Ada teman dari Malaysia pernah melakukan riset seberapa jauh pengaruh Murtada Mutahari terhadap diskursus pemikiran Islam di Indonesia. Dia mewawancari banyak orang di sini. Misalnya apakah generasi yang lahir tahun 70-an sudah pernah membaca buku-buku Murtada Mutahari pada tahun 80-an, 90-an. Karena di Indonesia ini kan para pemikir seperti ada tren. Tren tahun 90-an adalah trennya Fazlur Rahman misalnya. Tren 90-an akhir trennya Nasr Hamid Abu Zaid. Sekarang tren Abu Zaid sudah tidak ada, Tris. Bahkan itu bisa kontraproduktif di berbagai seminar kalau kita mengutip Nasr Hamid Abu Zaid. Saya lebih percaya diri kalau mengutip Al-Ghazali ketimbang Nasr Hamid Abu Zaid. Karena rupanya sumber otoritas itu berada di masa lalu. Makin dekat kita merujuk kepada sumber-sumber keislaman yang baru saja kemarin dirumuskan, itu makin tidak legitimate sebuah pemikiran itu. Kecuali di dalam kasus-kasus tertentu. Kalau bicara di lingkungan NU, mengutip para kiai NU, bicara di depan orang-orang Syiah, mengutip buku-buku yang otoritatif di lingkungan Syiah, dan begitu seterusnya. Ia mengalami dua masa guncangan politik, Perang Dunia II dan Revolusi Iran tahun 1979. Walau begitu, ia tidak aktif di dalam kancah politik. Jadi kayak kiai langitan kira-kira. Ya nggak apa maksudnya? Jadi tidak terlibat aktif di dalam politik. Justru muridnya seperti Murtada Mutahari dan murid-muridnya yang lain banyak terlibat di dalam revolusi Iran tahun 79. Tapi dia sumber otoritas. Karyanya banyak sekali. Seperti yang dibilang oleh Pak Musid tadi, ada yang tulis di dalam bahasa Arab dan ada yang tulis di dalam bahasa Persia. Pasti tidak mudah. Ada Usulul Falsafah 5 jilid dalam bahasa Persia, Bidayatul Hikmah yang ditulis tadi, yang dijelaskan oleh Pak Musid, Bidayatul Hikmah fil Falsafah dan Nihayatul Hikmah fil Falsafah, untuk menjelaskan filsafat Mullah Sadra yang tahun kemarin kita mentadaruskan pemikiran-pemikiran Mullah Sadra di sini. Waktu itu Pak Musid belum sempat kita undang. Ar-Rasail At-Tauhidiyah ini kayak kumpulan makalah. Ada di situ Risalah fil Islam Qabla Dunya, Risalah fil Islam fid dunya, Risalah fil Islam ba'da dunya. Jadi sebelum kita lahir ke dunia ini, setelah kita di dunia ini, dan ngapain kita setelah di dunia ini, itu dijelaskan oleh Allama Tabatabai. Jadi sudah ada informasi yang nanti itu sudah ada. Ngapain kita di sana? Al-Mar'ah fil Islam, saya tidak punya Pak Musin, apa yang dibicarakan Allama Tabatabai tentang perempuan. Karena minggu kemarin kita dapat informasi bahwa Al-Kulaini pandangannya tentang perempuan menjadi buruk sekali. Nah, saya tidak tahu Allama Tabatabai bagaimana pandangannya tentang perempuan. Nanti saya kasih contoh lah yang beberapa. Al-Mizan fi Tafsiril Quran, ini karyanya yang sangat luar biasa. Al-Mizan terdiri dari 20 jilid kayak begini nih, saya punya. Ini dikasih oleh teman Syiah. 20 jilid, masing-masing jilid sekitar 400-an halaman, ditulis informasinya sejak tahun 1956 hingga 71. Jadi dibutuhkan waktu 15 tahun untuk menulis karya yang seperti ini, 20 jilid. Padahal Al-Quran itu kata Pak Musin sudah sangat jelas, tapi dijelaskan lagi oleh Allama Tabatabai. Dan jangan kaget bahwa Al-Quran yang 30 juz itu ditafsirkan, yang penafsirannya banyak sekali. Misalnya
Fakhruddin Ar-Razi dengan bukunya Mafatihul Ghaib di lingkungan Sunni ada 34 jilid. Sehingga ada orang yang agak sinis mengomentari Ar-Razi, kata dia seluruh ilmu ada di dalam Ar-Razi, di dalam Mafatihul Ghaib. Tapi yang tidak ada adalah tafsir itu sendiri. Jadi dia kemana-mana. Nah, Allama Tabatabai, saya menduga seperti halnya Mafatihul Ghaib yang ditulis oleh Ar-Razi, klaimnya adalah semuanya ada di sini. Kitabun ilmiyun, fanniyun, falsafiyun, adabiyun, tarihiyun, riwaiyun, ijtima'iyun, hadithun, yufassirul Qur'an bil Qur'an. Jadi ada filsafat di situ, ada sosiologinya, ada sejarahnya, ada sastranya, ada kutipan dari sini dan dari situ. Akhirnya menjadi tebal sekali. Ya. Pak Quraisy itu berapa tafsirnya itu? Itu banyak juga, tebal juga. Kitab-kitab Syiah yang sering dirujuk Tabatabai dalam Al-Mizan adalah tafsir Al-Ayyashi. Al-Ayyashi atau Ayyashi? Ayyashi. Wafat 340 Hijriah, 951, tafsir Al-Qumi, Usulul Kafi, tafsir Al-Burhan, dan banyak lagi yang lain. Tapi ini yang paling menonjol setelah saya perhatikan, buku-buku yang banyak dirujuk oleh Allama Tabatabai. Misalnya ketika tadi disebut oleh Pak Muhsin Bahthun Riwai, itu yang paling banyak dirujuk adalah buku-buku yang seperti ini. Kitab-kitab Sunni yang sering dirujuk dalam Al-Mizan adalah Ad-Durrul Manthur. Jadi jangan dikira bahwa Allama Tabatabai seperti Syiah yang lain. Dia banyak, tadi disebutkan, banyak merujuk kepada kitab-kitab yang ditulis oleh orang-orang Sunni. Ad-Durrul Manthur yang ditulis oleh Jalaluddin As-Suyuti, Jami'ul Bayan fi Tafsiri Ayil Quran yang ditulis oleh Ibnu Jarir At-Tabari, Ruhul Ma'ani yang ditulis oleh Al-Alusi, Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil yang ditulis oleh Al-Baitawi, kemudian Al-Jawahir yang ditulis oleh Tantawi Jauhari. Saya menduga tafsir saintifik yang ada di dalam Al-Mizan ini banyak dipengaruhi oleh Al-Jawahir, tafsir Tantawi Jauhari. Itu 32 jilid. Itu juga baru. Saya nggak tahu bagaimana cara menuliskannya ya. Tebal sekali. Jadi berbeda sebenarnya dengan tokoh-tokoh Syiah yang lain. Allama Tabatabai ada keterbukaan untuk memasukkan buku-buku dari lingkungan Sunni. Saya tidak tahu apakah Sunni yang mendukung pikiran-pikiran Syiah atau sekurang-kurangnya Sunni yang membenarkan pikiran-pikiran atau tafsir yang dikembangkan oleh Allama Tabatabai. Nanti kita lihat. Ada beberapa contoh yang bisa dipakai. Abul Qasim Razzaqi berkata bahwa Al-Mizan memiliki kualitas istimewa dibanding karya-karya keislaman, terutama tafsir yang pernah ditulis para sarjana Islam, baik Sunni maupun Syiah. Jadi klaimnya besar sekali. Murtada Mutahari berkata Al-Mizan karya terbesar yang pernah ditulis orang sepanjang sejarah kejayaan Islam. Diperlukan waktu 60 sampai 100 tahun sampai orang bisa menyadari kebesaran karya dari Allama Tabatabai. Itu khas biasanya oleh murid-muridnya. Sama dengan murid-murid Cak Nur kan. Kata murid-murid Cak Nur, saya tidak bermimpi 100 tahun yang akan datang akan lahir orang seperti Cak Nur. Sama dengan kelompok Gus Durian. Mungkin 200-300 tahun yang akan datang tidak akan lahir orang-orang seperti Gus Dur. Tapi bagi para pembangkangnya pasti tidak sedramatis itu. Biarin aja, nggak perlu lahir orang-orang seperti Cak Nur. Itu dianggap merusak akidah, mengacaukan keyakinan umat dan begitu seterusnya. Jadi penilaian ini adalah penilaian khas dari para pengikutnya, dari para murid-muridnya. Sama dengan Ustaz Jalaluddin Rahmat kemana-mana kan, ini kemarin penuh sekali. Jadi banyak juga para pengikutnya. Nah, Pak Muhsin rupanya juga pengikutnya banyak. Jadi nanti ada persyaratan untuk menjadi ayatullah, itu salah satunya adalah pengikutnya banyak. Corak tafsirnya tadi disebutkan dari sumber rujukan Al-Mizan digolongkan sebagai tafsir bil ma'thur. Bahkan ia menolak penggunaan